Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Dibuka hadis arba'in, hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'a asyara. Hadis yang ke-14. Di Rabi'a asyara itu hukumnya mabni alal fathi. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, qala telah bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu, tidak halal. Apa yang tidak halal? Damu mri'in, darah seseorang, muslimin, yang muslim, yang beragama Islam, illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Jadi asli hukumnya membunuh orang itu haram. Asli hukum membunuh orang itu haram. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Nah, hukum membunuh adalah haram, kecuali dengan sebab tiga perkara yang akan disebutkan oleh Nabi. Apa yang pertama? As-sayyibu janda. Az-zani, yang berzina. Janda. Az-zani, yang berzina. Nah, jadi yang pertama ini orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Di sini thayyib itu bisa laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah tapi dia berzina, dia selingkuh, maka hukumannya apa? Dirajam sampai meninggal dunia. Nah, zaman sekarang juga harusnya begitu. Laki-laki ataupun perempuan kalau sudah menikah dia selingkuh, maka hukumannya dirajam sampai mati. Berlaku di aslinya di agama Islam itu hukumnya seperti itu. Di mana-mana harusnya ada. Di Aceh, ya. Di Arab juga hukumannya seperti itu. Negara-negara Islam hukumannya begitu. Nah, tapi diperhatikan, dengar. Memang hukumnya orang yang sudah menikah berzina dirajam. Tapi ada tapinya, syaratnya ketat.
syaratnya ketat. Nggak boleh, misalnya kemarin ada berita itu laki-laki udah punya istri, udah punya anak besar-besar, perempuannya pun begitu juga. Ini kisah nyata ya. Perempuannya begitu juga, anaknya sudah besar-besar, udah punya suami. Mereka selingkuh, ketahuan sama suaminya perempuan, selingkuh di sawit-sawit. Dipukul kepalanya itu yang laki-laki. Terus kemudian gimana? Kalau misalnya dilaporkan ke Kodi, ke hakim, ke Datuk Rio, dilaporkan ini istri saya dengan dia selingkuh, maka itu tidak bisa dihukumi, nggak bisa dirajam, tidak bisa dirajam. Kenapa? Karena saksinya kurang. Harus 4 orang, dan itu pun harus lihat secara jelas. Nggak boleh saya lihat mereka berdua masuk ke dalam semak-semak. Masuk ke semak-semak, iya. Ngapain di semak-semak? Ya kan bisa aja belum terjadi perzinahan, kan bisa. Maka hukum rajam ini sangat ketat, kejam. Pertama, saksinya 4. Terus yang kedua, saksi tersebut harus benar-benar melihat dengan jelas. Hah? Kalau ngicu saksinya, nah diperhatikan ya, saksi itu juga punya syarat. Pertama apa? Saksi memang harus hadir di situ jelas. Dia memang melihat perkara tersebut. Yang kedua, saksi harus adil. Saksi adil itu bagaimana? Saksi adil itu dia bukan seorang pembohong. Jadi kalau misalnya ada saksi 4, terus ada berita dari orang hakim atau Datuk Rio, itu si A itu yang jadi saksi, dia itu sering bohong 1 orang itu. Maka kalau ada berita seperti itu, berarti gugur persaksiannya. Berarti tidak boleh dihukum rajam. Jadi rajam itu sangat ketat. Kalau diterapkan pun nggak sembarangan orang bisa kena rajam. Kalau misalnya saksinya bohong, ya harus dibuktikan kalau saksi itu memang berbohong. Harus. Kalau nggak bisa dibuktikan ya berarti nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima pembelaannya itu tadi. Misalnya, mereka bohong, 4 orang itu bohong. Apa buktinya mereka bohong? Apa? Kalau memang bohong itu tadi harus ada bukti. Kalau memang dia bohong, walaupun dia bohong, kalau nggak ada bukti dan memang, nah jadi persaksian orang yang dirajam itu sangat ketat. Jadi nggak sembarangan saksi 4 orang langsung dirajam, nggak bisa juga. Saksi 4 orang itu juga harus dibuktikan kalau memang persaksian mereka itu benar. Gimana cara pembuktiannya? Ya banyak. Nanti ditanya satu-satu. Satu orang ditanya di tempat yang berbeda, orang yang berbeda yang nanya itu. Nanti dilihat cocok nggak keterangan 4 orang itu. Kalau 4 orang itu 1 orang aja berbeda, maka persaksiannya batal. Misalnya ditanya, kamu kemarin bagaimana ceritanya? Alur ceritanya diceritakan. Saya lagi jalan dari warung, kemudian saya lihat di pinggir jalan, di semak-semak, kemudian saya ikuti begini-begini. Nah, kalau 4 orang itu sama ceritanya di tempat yang berbeda, berarti kan persaksiannya jujur, ya kan? Ya nggak mungkin 4 orang ditanya di tempat yang berbeda, orangnya yang nanya juga berbeda, keterangannya sama, masa iya bohong mereka? Tidak sepintar-pintarnya mereka bohong, pasti ada beda keterangan. Maka persaksian 4 orang itu pun juga harus dibuktikan. Jadi bukan 4 orang saksi, oh ya diterima, enggak gitu juga. Saksi 4 juga harus
cek dulu. Benar-benar nggak persaksian mereka itu, bohong nggak mereka. Kalau sudah benar 100%, saksinya ada 4 orang, benar-benar melihat, baru bisa diraja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Hukum kisos. Wan nafsu dan jiwa. Wan nafsu dan jiwa bin nafsi dibalas dengan jiwa. Bin nafsi dibalas dengan jiwa. Jam berapa? Jep. Jam berapa, Jep? Orang yang membunuh juga dibunuh. Orang yang memotong tangan juga dipotong tangannya. Wal angfu bil angfi wal udhunu bil udhuni wal hurumatu kisos. Dalam Al-Quran itu disebutkan hukum kisos. Orang yang memotong hidung diganti potong hidung. Orang yang memotong tangan diganti motong tangan. Orang yang menyiram air keras juga disiram air keras. Itu hukumannya. Kalau dipukul, balas dipukul. Nah, itu namanya hukum kisos. Orang membunuh dibalas dibunuh. Apa? Gini ya, hukum kisos itu harus dijalankan oleh negara. Tidak boleh seorang kiai atau seorang rakyat sendiri ataupun Datuk Rio tidak boleh. Ketua kampung tidak boleh. Harus negara. Jadi kalau dia nggak mau, ya dipaksa. Teluknya bantah satu negara, melawan satu negara. Jadi hukum kisos, hukum rajam itu harus dijalankan oleh negara. Nggak boleh Datuk Rio, saya putuskan kisos, saya putuskan rajam, nggak boleh. Ataupun Pak Camat, ataupun Gubernur, tidak boleh. Hah? Apa tidak berdosa? Tidak boleh. Ya. Rajam itu dikubur sampai leher, baru dilempar batu sampai mati. Hah? Ya. Yang lempar siapa aja? Nah, sebenarnya Islam itu bikin hukum rajam bukan pengen merajam orang, bukan. Tapi apa? Supaya orang itu tidak membunuh orang. Kenapa hukumannya berat dalam Islam? Supaya tidak ada orang yang membunuh. Itu tujuannya. Kalau orang membunuh, kalau misalnya orang membunuh hukumannya ringan, maka akan banyak orang membunuh. Kemarin ada berita viral. Berita viral orang disiram air keras. Tahu air keras? Habis semua mukanya kan? Rata kan? Nah, pelaku yang nyiram air keras itu hukumannya apa? Enggak, hukumannya di apa? Hukumannya di penjara. Hukumannya penjara berapa tahun itu? Itu adil nggak kayak gitu tuh? Tidak
Kalau penjara seumur hidup dong, umur kita ditambah umur kita lah kan. Enggak, penjara seumur hidup tuh sampai mati. Kalau setengah hidup lah. Kosong. Makanya hukumannya berat dalam Islam supaya orang tidak melakukannya. Sekarang banyak orang berzina, di mana-mana orang berzina. Kenapa? Allah berzina kucing. Ya karena nggak ada hukumannya orang berzina sekarang. Orang mengentengkan zina karena orang berzina tidak ada hukumannya. Ya kalau sama-sama suka gimana? Ya nggak ada hukumannya. Anggap berzina kucing. Watariku dan orang yang meninggalkan lidinihi pada agamanya. Al-mufariku lil jamaah. Al-mufariku yang meninggalkan agamanya. Al-mufariku yang meninggalkan lil jamaati pada jamaah, pada kelompok. Kalau hukuman kalau hukuman uang yang lumit. Nah, tarikul lidinihi al-mufariku lil jamaati ini maksudnya adalah orang yang murtad. Orang yang murtad maka boleh dibunuh setelah dia didakwahi ya. Didakwahi bagaimana? Disuruh dia masuk Islam lagi. Oh, enggak. Baru kalau dia tidak mau maka dibunuh. Enggak. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah, menindak soal. Ada pertanyaan?